Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GBI Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Yesi Andreani Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GBI Bukit Sentul. Jemaat marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas Pemilu Yeremia 17 ayat 14 yang menyatakan, sebutkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kebijakanku. Jemaat terkasih, terimalah sama kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kami menyertai-Mu juga. Dibuatnya
Tidak ada satupun yang bersih dan salah. Karena itu, dalam kejujuran dan kerendahan hati, mari mengakui semua dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu, kami kurang berperan menjadi penjaga ciptaan, bahkan justru kami merusak sumber daya alam dengan alasan kesejahteraan. Dan ketika wabah penyakit datang menimpa kami berseru memohon ampun. Ampunilah kesombongan kami, ampunilah kalau kami sudah hidup jauh dari jalan-Mu. Kepadamu, Sang Pencipta, kami memohon. Ampunilah kami ya Bapa, menurut anugerah-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami mengaku betapa kami kurang memahami kehendak-Mu. Kami kurang berhikmat dalam bertutur kata dan berbagi kisah yang membangun. Kami sering menebarkan penyakit yang mematikan hubungan persekutuan dan persaudaraan di antara umat-Mu. Sehingga di mulut kami memuji dan memuliakan nama-Mu, namun dalam tindakan kami saling menghujat dan membenci. Kami kurang peduli dan sulit berbagi karena alasan untung rugi. Kami lupa bahwa Engkau sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. Kepadamu, ya Yesus, kami memohon. Ampunilah kami ya Anak Domba Kudus, menurut kasih-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami di hadapan-Mu. Kami rapuh, kami ringkih, dan kami tidak berdaya. Sakit penyakit yang terjadi di sekitar kami telah menyadarkan kami sungguh lemah, kami tidak berdaya. Engkau telah mengorbankan diri-Mu dan memanggil kami untuk bersatu padu dan sehati. Kami memohon ampun atas seluruh dosa keangkuhan kami. Kami kerap bersaksi dalam kata tetapi minim dalam karya. Kami bangga bisa hidup sejahtera tanpa memperhatikan kesejahteraan sesama. Kami sering menutup diri dan berjalan sendiri. Tuhan, tolong ampuni kami. Angkatlah kami, sembuhkanlah kami, dan selamatkanlah kami. Semuanya kepadamu ya Tuhan, kami memohon. Dengarkanlah ratapan umat-Mu. Ampunilah kami ya Kudus, menurut rahmat-Mu yang besar. Jangan hidup yang bebas sempit, orang sedih memenang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku dalam benang-Mu, memanjatkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkah, mengisi aku yang bisa menang. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dikau, berikan Tuhanmu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku dalam benang-Mu, memanjatkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkah, mengisi aku yang bisa menang. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, di
sampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 28 yang menyatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 hingga ayat 10 yang menyatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakanmu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Terus
segala kemuliaan bagimu Paulus, pada anak-anak memuji Dikau terus, sebelum engkau sengsara pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang bakar. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Allah menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan firman-Mu lah yang membuat kami saat ini tetap tegak berdiri, memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Dan karena firman-Mu lah ya Allah yang membuat kami tetap tegak menghadapi berbagai macam pergumulan hidup dan tantangan dalam dunia ini. Sehingga ketika badai kehidupan terjadi, karena kekuatan firman-Mu lah yang membuat kami tetap mampu menghadapi semua ini. Dan inilah sungguh keyakinan iman kami, bahwa kami hanya dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu ketika kami memohon dalam pembacaan firman Tuhan ini, biarlah kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada umat yang percaya ini akan memampukan kami mengerti, memahami, dan melaksanakan firman. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, akhir kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Katakan pertama, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan dibaca silih ganti yang menyatakan, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang janda ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tidak ada seorang pun yang menuntut dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya, karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih-pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang memecahnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Dan karena penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya.
Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam dia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk dalam tempat tulisnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuhlah Engkau sekalian yang berlalu, pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah huk yang berat, suatu jaringan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas untukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kuterangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, oleh syukur dan kemuliaan, Bapa dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara terkasih, saat kita simak wajah Nabi Yeremia yang sedang meratap, tampak wajah duka yang mendalam. Lihatlah lukisan Michelangelo di Kapel Sistine ini. Nabi Yeremia meratap. Di tengah duka citanya, ia menangis sambil mengucapkan kata-kata yang dituangkan dalam kitab ratapan ini. Wajah Yeremia tertunduk sedih. Sambil menutup mulutnya, ia menatap ke bawah dan berkata, "Ah, kota Yerusalem begitu sunyi. Seluruh penduduknya sekarang jadi jajahan." Yeremia menangis, sangat menangis dengan terseduh-seduh. Air matanya bercucuran di pipi. Yeremia meratap dengan sedihnya. Padahal sebelumnya Yeremia sudah memperingatkan bangsa Yehuda agar menjauhkan diri dari berbagai perbuatan dosa yang menyakiti hati Allah. Namun, bangsa Yehuda tidak mau mendengar seruan pertobatan
yang disampaikan oleh Yeremia. Kini Allah menghukum mereka dengan kerasnya. Bangsa Babel telah datang menyerang dan menghancurkan kota Yerusalem. Penduduknya ditawan, kota Yerusalem telah hancur, secara khusus bait Allah. Yeremia menangis dan meratap kehancuran tersebut begitu menyedihkan dan memilukan hatinya. Lihatlah gambar ini. Yeremia menyaksikan kehancuran dahsyat yang menimpa kotanya. Terlebih khusus, hancurnya bait suci. Yeremia meratap sedih, dan di tengah-tengah ratapannya, Yeremia menggambarkan kesunyian dan situasi menyedihkan yang dialami oleh bangsanya dalam ayat 1 hingga ayat 17 ini. Kita melihat ada gambaran dalam ayat 1. Bangsa Yehuda diibaratkan seperti seorang janda, dikhianati, ditinggalkan oleh bangsa-bangsa yang selama ini menjadi kawan. Jalan-jalan menjadi sepi, tidak ada kegiatan perayaan. Ditertawakan oleh para lawan, kanak-kanak mereka ditawan, kesulitan mencari makanan, orang-orang yang terbaik diambil. Bangsa Israel diinjak-injak, bahkan seperti sedang diperas. Anak-anak mengalami kebingungan. Kabar tentang Yerusalem telah menjadi berita yang menjijikkan dan dipandang najis. Kejayaan dan semarak Yerusalem telah sirna. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak tampak lagi kegemilangannya. Sejauh mata memandang, hanya puing reruntuhan yang menghiasi Bukit Sion. Demikianlah perjalanan bangsa Yehuda yang dijungkir balikan oleh bangsa Babel. Hal yang paling menyedihkan ialah sekali lagi kehancuran bait suci yang dipahami sebagai suatu pembuktian bahwa dewa-dewa Babel lebih berkuasa daripada Tuhan Allah Israel. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibarat seorang istri yang masih muda, ditinggal mati suaminya secara mendadak. Ia menjadi janda dengan 2 anaknya yang masih remaja. Kesedihan telah melanda hidupnya, kehilangan harapan dan masa depan. Ratapan ini menggambarkan Yerusalem sebagai janda yang berduka dan meratap. Bukan hanya kehilangan suami, semua teman dan kekasih ikut meninggalkannya. Para kekasih itu ialah bangsa-bangsa di sekeliling Yehuda yang dulu menjadi rekan sekutunya menghadapi Babel. Mengapa sampai semua yang buruk ini terjadi? Sang nabi, yaitu Yeremia sebagai pelayan Tuhan, menyadari ketika keadaan menjadi sangat tidak baik, ketika segala sesuatu dipenuhi dengan bencana. Yeremia tidak hanya sekedar meratap dan menggambarkan situasi kesedihan yang dialami oleh bangsanya, namun ia mengajak semua bangsanya untuk menyadari bahwa bencana yang terjadi akibat dari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan oleh umatnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, dosa memang telah membuat hubungan Tuhan dengan manusia menjadi rusak. Yehuda menajiskan dirinya dengan kekafiran, membenamkan diri di lumpur dosa. Bangsa Yehuda tidak lagi mengagungkan Tuhan, tetapi memuliakan dewa-dewa. Tuhan Allah Israel tidak lagi menjadi pusat hidup mereka. Dan sekarang ia turun tangan dan seakan-akan tidak mengenal belas kasihan. Akibat dosa, bangsa Yehuda terpisah dari Tuhan. Itu berarti kehampaan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita dan kebahagiaan. Dan alangkah tidak nyamannya hidup tanpa Tuhan. Keadaan terpisah dari Tuhan berarti keadaan tanpa harapan. Fatal. Dewa-dewa berhala tidak mampu memberikan pertolongan, apalagi ketenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dewa-dewa dan bangsa-bangsa yang diagungkan dengan jelas mereka bukan teman sejati. Kondisi sedemikian diakui Yerusalem sebagai hukuman dosa dari Tuhan. Kita lihat dalam ayatnya yang kelima. Yerusalem sadar sepenuhnya akan kejahatan dan keberdosaannya, sehingga pantas menerima hukuman keras. Hukuman itu ialah Tuhan mengizinkan para musuh yang dahulu dilarang mengusik umatnya, sekarang menjarah kota Yerusalem dan bait sucinya.
Pada bagian kedua, kita melihat juga bahwa Yeremia sadar dosa-dosa bangsa Yehuda itu begitu dahsyat. Dan ia pun mengakui bahwa murka Allah memang pantas diterimanya. Justru oleh karenanya ia memberanikan diri memanjatkan doa mohon belas kasih Allah. Ia sadar kalau sudah begini, hanya Tuhan yang tetap mengasihinya. Betapapun murkanya atas kejahatannya, maka seraya mengaku dosa dan menerima segala konsekuensinya, Yeremia tetap berharap belas kasih Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada siapa lagi kita harus berpaling kala deraan murka Allah melanda hidup kita saat kita bermain-main dengan dosa? Dia murka dan menghukum bukan untuk membinasakan, melainkan untuk mendisiplin, memurnikan, supaya akhirnya bisa memulihkan umatnya dalam kekudusan dan kemuliaan. Kita belajar dalam ratapan Yeremia bahwa kejayaan itu tidak kekal. Ada saatnya semuanya hancur, dan yang tersisa hanyalah kepedihan yang mendalam. Hanya Tuhanlah yang kekal. Karena itu marilah kita letakkan hidup kita dalam tangan Tuhan dan bertekad tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan kehormatan, dan tidak mengandalkan kekuasaan yang kita miliki. Hiduplah senantiasa dalam persekutuan yang intim dengannya dan berani membuka diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kesadarannya, Yeremia sebagai pelayan Tuhan meratapi kesalahan bangsanya sehingga Allah murka dan menghukum bangsa Yehuda. Mari sama-sama kita meratapi segala salah dan dosa kita dalam kesadaran dan penyesalan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dalam minggu-minggu sengsara Yesus saat ini, mari kita juga renungkan lagi semua derita Kristus yang telah menanggung segala dosa kita. Inilah waktunya yang terbaik untuk kita menyesali semua perbuatan-perbuatan dosa kita di minggu-minggu Prapaskah ini. Meski kitab ini pada umumnya bernuansa sedih, namun di dalamnya ditemukan pelbagai ungkapan kepercayaan kepada Allah bahwa ada harapan akan masa depan yang cerah. Syair-syair dalam kitab ini menjadi bagian yang mirip di tengah pergumulan dan ratapan kita menghadapi wabah penyakit akibat virus corona. Kita semua bersama seluruh dunia sedang meratap. Ratapan kita penuh dengan permohonan belas kasihan Tuhan. Satu hal yang juga kita sadari bahwa Allah pun turut merasakan dan pasti mendengarkan ratapan kita. Kita semua mengingat ketika Yesus datang ke Taman Getsemani, keringatnya seperti darah. Ia pun mengalami pergumulan yang luar biasa ketika harus memikul semua dosa dan kesalahan kita. Menggambarkan Allah yang turut menderita dan Allah yang telah turun tangan menolong dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ratapan yang kita serukan kepada Allah perlu disertai dengan kesadaran atas dosa dan kegagalan hidup yang tidak seturut kehendaknya. Mari bersama berseru, Tuhan tolong bebaskan kami, Tuhan tolong sembuhkan kami, Tuhan tolong perbaharui hidup kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kasih dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah binatang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di hadapan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kami membaca kitab Ratapan, kami teringat dengan keberadaan hidup kami saat ini, ya Allah. Di berbagai sudut, di berbagai tempat, ada begitu banyak ratapan yang sedang terjadi. Ajar kami, ya Allah, seperti Yeremia, di tengah-tengah ratapan yang dia sampaikan, dan dia ungkapkan dan dia ucapkan, dia pun memiliki kesadaran bahwa Allah yang hidup, Allah yang Maha Kasih, kasih-Mu kekal, tidak selama-lamanya Engkau menghukum dengan murka-Mu. Maka inilah juga kesadaran kami semua, ya Allah. Kami menyadari di tengah ratapan ini bahwa kami punya Allah yang penuh dengan belas kasih, Allah yang memiliki cinta kasih, yang juga akan mengangkat dan memulihkan ratapan menjadi kekuatan dan pengharapan. Di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup yang sedang kami alami, kami saat ini mau sehati dalam doa syafaat. Kami memohon belas kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya para pemimpin negara kami pun diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan hikmat Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi ini pun mereka dapat dipanggil oleh Tuhan untuk terus dengan hikmat Tuhan mampu memberikan pernyataan-pernyataan yang memberikan ketenangan dan damai sejahtera pun akan terjadi di setiap kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih, ya Allah. Engkau sungguh Allah kami yang hidup, yang mengerti kesengsaraan, yang mengerti penderitaan yang kami alami. Dan di tengah-tengah sengsara yang juga hari ini dan minggu-minggu ini pun telah kami hayati, kami mau juga tetap sehati berdoa untuk para medis yang sedang berjuang di garda terdepan, para dokter, suster, setiap rumah sakit yang sedang membantu dan menolong mereka yang menjadi pasien akibat wabah virus corona. Tolong berkati, tolong lindungi, tolong jaga dan tolong kuatkan, sehingga mereka pun ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan, dan juga mereka dimampukan untuk dapat bertugas dengan kekuatan dari Tuhan saja. Berkati keluarga yang juga mendukung mereka, dan menanti mereka untuk pulang dengan keadaan baik dan sehat, sehingga para dokter pun, para perawat, semua pihak rumah sakit yang sedang bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka akan kembali pulang ke tengah keluarga dalam keadaan syukur dan keadaan sukacita, oleh karena Tuhan akan menyelesaikan semua pergumulan yang telah kami alami ini. Kami menanti jawaban-Mu, ya Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu. Kami semua meratap, dan ratapan kami ini memohon agar Tuhan
agar semuanya dapat segera berlalu, sehingga ketika kami dapat bersama-sama kembali beribadah dalam gedung-gedung gereja, kami pun dapat kembali merasakan sukacita dan persekutuan dalam perjumpaan di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah ibadah pekat, dan di tengah-tengah rumah yang kudus ini. Kami memohon ya Allah kerinduan kami agar Tuhan pulihkan kondisi kami. Dan ketika kami juga sebagai jemaat PGBI Bukit Sentul Bogor datang sehati memohon kepada Engkau, berkati agar setiap anak-anak kami yang masih kecil hingga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia diberkati, diberikan kekuatan, ketenangan, dan juga kesehatan. Mereka pun dapat melewati semua pergumulan ini dengan ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka semua. Kami mohon ya Allah, Kau berkati semua jemaat yang ada di Bukit Sentul Bogor ini, sehingga unit misioner, bahkan seluruh presbiter bersama-sama dengan seluruh jemaat, bahkan juga tim gugus yang Tuhan hadirkan, akan kami dapat saling bergandengan tangan, saling bersama-sama melakukan yang terbaik dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah kami yang hidup, bahwa ibadah ini pun dapat terus berlangsung oleh karena Tuhan menghadirkan tiap pribadi, tiap keluarga, tiap orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati sehingga ceritalah mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berdoa ya Allah kami yang hidup untuk setiap orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dan sedang sakit. Bagi Ibu Isis Sehenia, Oma Konstan Korput Indah, Oma Helena Patiwan, Oma Panggi, Oma Hans Pandan, Ibu Telma Lalu yang padanya, Bapak Yohanes R. Maspaitela, Ibu Winnie Tiana, Saudari Talia Gga Heres dan juga Ibu Nancy Nainggolan, Bapak Alfred, dan juga Saudari Sri Manuman. Ke dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang kami percaya yang akan memulihkan dan memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang sakit dalam pemulihan di rumah. Berkati agar mereka pun tetap merasa disertai oleh Tuhan melalui pendampingan yang dilakukan oleh tiap-tiap keluarga. Kami berdoa untuk keluarga yang jauh di tempat lain yang tidak bersama dengan kami, yang terpisah oleh karena pendidikan, yang terpisah oleh karena pekerjaan, yang terpisah oleh karena banyak faktor. Tuhan tolong berkati dan lindungi mereka, kasihi mereka, jaga mereka, dan berkati juga hidup mereka. Kepada-Mu ya Allah kami menyerahkan kegiatan khususnya program yang ada di Jemaat PGBI Bukit Sentul Bogor. Kami berdoa untuk panitia penggalangan sarana ibadah dan panitia galang dina yang akan mengadakan penggalangan dana melalui kegiatan galang dina untuk pengadaan tempat ibadah di sini. Ya Allah kami bersungguh tidak pernah berhenti memohon agar Engkau mengirimkan orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang bersedia, agar Jemaat PGBI Bukit Sentul Bogor dapat memiliki tempat ibadah sendiri. Tuhan, waktu-Mu kami tunggu dengan kesabaran, dengan permohonan, dengan keyakinan bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan kami seseorang dan banyak orang yang akan Tuhan utus agar kami memiliki tempat ibadah sendiri. Tuhan Yesus berkati seluruh program jemaat dan di tengah-tengah kami sedang menyusun kegiatan program di tahun 2020-2021. Tuhan tolong dan memberkati kami semua. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di sektor 1 bagi keluarga Bapak Ahmad Ferdinandus, Oma Patiwan, bagi keluarga di sektor 2, keluarga Yeski yang Mama, dan keluarga Tommy Putar-Putar, bagi keluarga kami di sektor 3, keluarga Lopo, Melisa, dan keluarga Karawasongka. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, dan juga syukur kami untuk setiap jemaat yang pada minggu-minggu ini akan merayakan dan bersyukur untuk ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran mereka. Tuhan memberkati setelah ulang tahun kelahiran mereka tetap bersyukur dan berharap bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan di tengah-tengah syukur juga untuk ulang tahun perkawinan, jadikan rumah tangga mereka sebagai contoh dan kesaksian yang hidup bagi banyak keluarga di tempat lain. Inilah doa kami, berkati Sri sebagai mahasiswa yang sedang praktek di Jemaat Bukit Sentul. Tuhan menjaga dan melindungi, berkati keluarga Bapak dan Ibu Teguh dalam pelayanannya, berkati seluruh organisasi, berkati seluruh pelayananmu, yaitu organisasi, pemandu lagu, berkati pilihan dan penatua yang bertugas pada saat ini.
Tuhan menolong, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati, dan jadikan kami yang terbaik ya Allah, yang akan menolong kami keluar dari tantangan kami. Dan kemudian kami akan tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, memuliakan Tuhan selama hidup kami. Dan biarlah Engkau, nama-Mu akan tetap harus selama-lamanya. Terpujilah Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita.
dengan mengingat kata Alkitab dari Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai 25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus, disertai terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang tanganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus, disertai terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan secara silih ganti. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Partai Jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat keputusan. Warta Jemaat harap dibawa pulang untuk informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut adalah beberapa warta yang menjadi perhatian khusus bagi kita minggu ini. Pertama adalah tim gugus. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi virus corona atau COVID-19 di lingkungan gereja, jemaat, dan keluarga, Majelis Jemaat GKB Bukit Sentul Bogor selaku penasehat dan penanggung jawab dengan ini memberikan tugas kepada gugus tugas siaga COVID-19 dengan susunan personil sebagai berikut. Ketua Dr. Cliff Sumesing, Ketua 1 Bapak Dwi Patu Sinulinga, Ketua 2 Bapak Adenan Tampu Bolon, dan Sekretaris adalah Ibu Santi Ferdinandus. Bidang 1 Data, Informasi, dan Kampanye, Dr. Hanifah Lumowa, Diaken Anis Siagian sebagai presbiter pendamping. Bidang 2 Operasional, Bapak Ratri Arianto, Penatua Robert Kalumata sebagai presbiter pendamping. Bidang 3 Usaha Dana, Ibu Sheila JS Lombuan, Diaken Merva Sidurian sebagai presbiter pendamping. Bidang 4 Logistik dan Perlengkapan, Bapak Mas Kris Estu Aji Pamuji, Dr. Haris Marcel Siagian. Koordinasi gugus tugas siaga COVID-19 per sektor pelayanan. Untuk sektor 1 adalah Dr. Hanifah Lumowa, Dr. Cliff Sumesing, Penatua Robert Kalumata, dan Bapak Ratri Arianto.
Untuk sektor 2, Dr. Andi Setiadian, Diaken Merva Siborian, Bapak Dudapati Sinulinga, dan Bapak Adenan Tampubolon. Untuk sektor 3, Dr. Haris Marcel Siadian, Ibu Melani Susanti Ferdinandus, Ibu Seha Sumakut, dan Bapak Maslis Estulaji Pamuji. Demikian surat tugas yang diberikan. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Kedua, Pekan Keluarga GP Bukit Sentul Bogor. Pekan Keluarga GP Bukit Sentul Bogor dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret sampai dengan Pekan Keluarga GPW Bukit Sentul Bogor dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020. Dimohon kepada seluruh keluarga untuk bersama-sama melakukan ibadah tersebut di rumah masing-masing. Ketiga, berdasarkan kesepakatan bersama dengan orang tua calon CD baru 2019-2020, maka pelaksanaan penubuhan CD Jemaat GPB Bukit Sentul yang semula direncanakan pada tanggal 5 April 2020 akan ditunda pelaksanaannya hingga keadaan kondusif. Selamat demikian warga jemaat, selamat hari Minggu kedua Prapaskah. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan melindungi kita semua. Jemaat terkasih, mari berdiri. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejahtera
è venuto shalom aleichem, è venuto shalom aleichem, è venuto